Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah, yang masih mengizinkan kita bernapas, meski sering lupa untuk bersyukur. Yang masih memberi ruang untuk kembali, meski langkah kita berkali-kali menjauh. Saudaraku, jika hari ini video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar lewat lalu hilang. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sangat halus, yang mungkin sedang mengetuk hatimu pelan-pelan. Karena Allah tahu, ada lelah yang tidak bisa kamu ceritakan pada siapapun. Ada beban yang kamu simpan sendiri. Ada doa yang sudah lama kamu ucapkan, tapi rasanya belum juga terjawab. Dan mungkin, di balik senyummu, ada hati yang sedang letih, hampir menyerah, namun masih berharap. Video ini seperti bisikan lembut dari langit, mengatakan bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa Allah melihatmu, bahwa setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap keluhan yang hanya terdengar di dalam dada, semuanya tercatat. Tetaplah di sini sejenak, tenangkan napasmu, biarkan hatimu duduk sebentar, karena mungkin inilah waktu yang selama ini kamu tunggu tanpa kamu sadari. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa sangat sunyi, meski di sekeliling ramai. Saat tubuh tetap berjalan menjalani rutinitas, tapi jiwa terasa tertinggal jauh di belakang. Kamu bangun setiap pagi, melakukan kewajiban, tersenyum seperlunya, namun di dalam ada ruang kosong yang tak tahu bagaimana cara mengisinya. Doa-doa terucap, tapi terasa ringan di bibir dan berat di langit. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hatimu sendiri sedang lelah. Manusia memang sering seperti itu. Kita tahu banyak tentang kebaikan, tapi terlalu sering menunda untuk melakukannya. Kita paham tentang taubat, tapi merasa belum pantas untuk kembali. Kita rindu dekat dengan Allah, tapi merasa malu dengan dosa-dosa yang masih kita bawa. Malam-malam menjadi saksi, ketika kamu terjaga lebih lama dari biasanya. Bukan karena tidak mengantuk, tapi karena pikiran terlalu penuh. Ada penyesalan yang datang diam-diam. Ada ketakutan jika hidup berakhir sebelum sempat memperbaiki diri. Namun saudaraku, di balik semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa rasa rindu untuk kembali saja sudah menjadi tanda bahwa Allah belum melepaskanmu. Bahwa gelisah di hati itu bukan hukuman, melainkan panggilan. Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang sering berpaling, lalu menangis karena merasa ditinggalkan. Padahal pintunya tidak pernah tertutup. Bahkan ketika kita datang dengan langkah terseok dan hati yang penuh noda. Hidup memang penuh ujian, ada penantian yang panjang, ada usaha yang seakan sia-sia, ada doa yang belum juga menampakkan jawaban. Tapi di setiap jeda itu, Allah sedang membentuk kita, mengajari sabar tanpa banyak suara, mengajari ikhlas tanpa tepuk tangan, air mata yang jatuh di sajadah, doa yang terucap lirih di sepertiga malam, semuanya tidak pernah hilang. Hanya saja, jawaban Allah sering datang dengan cara yang tidak kita duga. Mungkin selama ini kamu merasa ada sesuatu yang kurang, tapi sulit menjelaskannya. Seolah hidup berjalan, tapi hati tertinggal. Seolah rezeki ada, tapi ketenangan menghilang. Padahal terkadang, yang hilang bukan hal besar. Bukan perkara rumit, melainkan hal-hal sederhana yang dulu pernah kita jaga, lalu perlahan kita tinggalkan. Hal-hal kecil yang tampak sepele di mata manusia, tapi besar nilainya di sisi Allah. Setelah ini, dengarkanlah dengan hati yang tenang. Bukan untuk menghakimi dirimu, bukan untuk menambah beban. Tapi sebagai pengingat lembut, bahwa ada jalan pulang yang masih terbuka lebar. Ada amalan-amalan yang jika dijaga dengan cinta, mampu menghidupkan kembali hati yang mati rasa. Mampu melapangkan doa yang terasa sempit. Mampu mendekatkan kembali jiwa yang merasa jauh. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa harus langsung sempurna. Cukup hadirkan niat, karena Allah lebih mencintai langkah kecil yang konsisten, daripada langkah besar yang hanya sesekali. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sejenak kita kirimkan cinta dan rindu kita kepada manusia paling mulia. Tuliskan sholawat terbaikmu untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga setiap huruf yang kamu tulis menjadi cahaya yang menenangkan hatimu. Jika ada doa, harapan, atau hajat yang selama ini kamu simpan sendiri, tuliskanlah. Jangan ragu, biarkan kami mengaminkan bersama, karena doa yang dipanjatkan bersama, seringkali lebih ringan sampai ke langit. Ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut, kami datang dengan hati yang lelah.
dengan jiwa yang penuh luka, dengan dosa yang kami sesali, dan harapan yang masih kami genggam. Ampuni kami atas kelalaian kami. Jangan Engkau jauhkan kami dari rahmat-Mu. Dekatkan kembali hati kami kepadamu. Lapangkan dada kami dalam menerima takdir-Mu. Tenangkan jiwa kami dalam penantian. Ya Allah, jika rezeki kami sempit, lapangkanlah dengan cara-Mu. Jika doa kami tertahan, kabulkanlah pada waktu terbaik-Mu. Jika hati kami gelap, sinarilah dengan cahaya-Mu. Jadikan kami hamba yang tidak sempurna, namun selalu ingin kembali. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Salat subuh tepat waktu dan berjamaah. Salat subuh sering kali menjadi ujian paling berat bagi manusia, bukan karena jumlah rakaatnya, tetapi karena ia menuntut kejujuran hati. Saat dunia masih terlelap, saat selimut terasa lebih hangat daripada panggilan langit, disitulah subuh menguji siapa yang benar-benar menempatkan Allah di atas kenyamanan diri. Banyak orang mengira rezeki hanya soal usaha siang hari, kerja keras, dan kecerdasan mengatur peluang. Padahal, keberkahan seringkali ditentukan oleh bagaimana seseorang membuka harinya. Subuh adalah pembuka hari, pembuka pintu rezeki, dan pembuka ketenangan batin. Ketika seseorang menjaga subuh tepat waktu, apalagi berjamaah, ia sedang menata ulang prioritas hidupnya. Ia sedang berkata dalam diam bahwa Allah lebih penting daripada tidur, lebih penting daripada rasa malas, dan lebih penting daripada alasan apapun. Dari sinilah rezeki mulai mengalir, bukan selalu dalam bentuk materi yang langsung terlihat, tetapi dalam bentuk kelancaran urusan, kejernihan pikiran, dan hati yang lebih tenang menghadapi masalah. Orang yang terbiasa bangun subuh tepat waktu biasanya memiliki disiplin batin yang kuat. Disiplin ini merembes ke aspek lain dalam hidupnya. Ia lebih mudah menepati janji, lebih teratur dalam bekerja, dan lebih jujur dalam bersikap. Semua ini menjadi sebab tidak langsung datangnya rezeki, karena dunia merespons orang-orang yang tertib dan dapat dipercaya. Namun sayangnya, banyak yang meremehkan subuh. Mereka menundanya, mengerjakannya di akhir waktu, atau bahkan meninggalkannya karena merasa lelah. Padahal, kelelahan hidup seringkali justru karena kita melewatkan sumber kekuatan di waktu subuh. Subuh bukan sekadar kewajiban, tetapi pertemuan sunyi antara hamba dan Allah. Dalam sunyi itu, doa terasa lebih jujur, air mata lebih mudah jatuh, harapan lebih tulus terucap. Siapapun yang pernah menjaga subuh dengan sungguh-sungguh akan merasakan bahwa hidupnya pelan-pelan berubah. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Nomor 2. Istighfar yang rutin dan penuh kesadaran. Istighfar sering diucapkan, tetapi jarang dihayati. Banyak lidah melafalkannya, namun hati tidak ikut hadir. Padahal, istighfar adalah kunci yang sangat halus untuk membuka pintu rezeki dan ketenangan. Istighfar bukan hanya tentang mengakui dosa, tetapi tentang kerendahan hati. Saat seseorang beristighfar dengan sadar, ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah, sering salah, dan sangat membutuhkan Allah dalam setiap urusan hidupnya. Dosa, baik yang disadari maupun tidak, sering menjadi penghalang rezeki. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena dosa mengeraskan hati. Hati yang keras sulit bersyukur. Hati yang sulit bersyukur akan selalu merasa kurang, meski diberi banyak. Istighfar melunakkan hati itu. Ia membersihkan debu-debu batin yang menumpuk akibat kesibukan dunia, kekecewaan, dan kelalaian. Orang yang membiasakan istighfar dengan kesadaran akan merasakan perubahan perlahan. Ia menjadi lebih ringan memaafkan, lebih lapang menerima takdir, dan lebih tenang menghadapi ujian. Rezeki pun datang dengan cara yang tidak disangka. Kadang berupa solusi dari masalah yang rumit. Kadang berupa pertemuan dengan orang-orang baik. Kadang berupa dijauhkannya dari kerugian yang hampir menimpa. Sayangnya, banyak yang meninggalkan istighfar karena merasa dosanya terlalu banyak atau merasa hidupnya sudah baik-baik saja. Padahal, justru orang yang merasa baik-baik saja itulah yang paling butuh istighfar. Istighfar bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran. Kesadaran bahwa tanpa ampunan Allah, hidup ini rapuh dan mudah hancur. Nomor 3. Salat duha dengan niat berserah atas urusan dunia. Salat duha adalah ibadah yang sering dianggap opsional, sehingga mudah ditinggalkan. Padahal, di dalamnya tersimpan pesan yang sangat dalam tentang hubungan manusia dengan rezeki. Duha adalah simbol penyerahan urusan dunia kepada Allah.
Saat seseorang meluangkan waktu di tengah kesibukan pagi atau menjelang siang untuk salat duha, ia sedang mengatakan bahwa pekerjaannya bukan satu-satunya sumber rezeki. Bahwa ada zat yang mengatur segalanya di balik usaha. Duha mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Ia menenangkan hati yang terlalu cemas soal penghasilan, masa depan, dan kebutuhan hidup. Banyak orang bekerja keras, tetapi hatinya gelisah karena merasa semua bergantung pada dirinya. Duha meluruskan perasaan itu. Ia mengingatkan bahwa manusia hanya berusaha, sedangkan hasil sepenuhnya milik Allah. Orang yang rutin menjaga duha sering merasakan rezekinya cukup, meski tidak selalu berlimpah. Cukup untuk hidup tenang, cukup untuk berbagi, cukup untuk tidak iri pada milik orang lain. Inilah bentuk rezeki yang sering dilupakan. Bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal berkah dan ketenteraman. Ketika duha ditinggalkan, perlahan hati menjadi kering. Hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Selalu mengejar, tetapi tidak pernah merasa sampai. Padahal, beberapa rakaat duha bisa menjadi jeda yang menyelamatkan jiwa dari kelelahan dunia. Nomor 4. Sedekah meski sedikit namun terus-menerus. Sedekah sering disalahpahami sebagai memberi saat berlebih. Padahal, sedekah sejati justru diuji saat kita merasa kekurangan. Memberi dalam kondisi sempit adalah latihan kepercayaan kepada Allah. Latihan bahwa rezeki tidak akan habis hanya karena dibagikan. Sedekah bukan transaksi matematis, melainkan hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Sedekah yang sedikit tetapi rutin memiliki kekuatan yang besar. Ia membentuk hati yang tidak bergantung pada materi. Ia mengikis rasa takut kekurangan. Orang yang terbiasa bersedekah akan lebih tenang menghadapi naik turunnya kehidupan, karena hatinya tidak terlalu melekat pada apa yang ia miliki. Banyak orang meninggalkan sedekah karena merasa penghasilannya belum cukup. Padahal, rasa cukup itu tidak datang sebelum kita belajar memberi. Sedekah membuka aliran rezeki dengan cara yang tidak kasat mata. Kadang Allah menggantinya dengan kesehatan. Kadang dengan keluarga yang harmonis. Kadang dengan dijauhkannya dari musibah. Sedekah juga membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin tidak kita sadari. Ia melembutkan hati, mendekatkan kita pada sesama, dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Orang yang gemar sedekah biasanya lebih mudah bersyukur, karena ia terbiasa melihat kehidupan dari sudut pandang orang lain yang membutuhkan. Keempat hal ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Bukan hanya pada rezeki lahir, tetapi juga pada ketenangan batin. Dan seringkali, yang paling kita butuhkan bukanlah tambahan materi, melainkan hati yang tenang dan jiwa yang merasa cukup. Nomor 5. Membaca Al-Quran setiap hari walau sedikit. Membaca Al-Quran bukan sekadar aktivitas ibadah, melainkan pertemuan jiwa dengan cahaya. Banyak orang menunggu waktu luang, menunggu hati tenang, menunggu keadaan ideal untuk kembali membuka mushaf. Padahal, Al-Quran justru diturunkan untuk menemani jiwa yang lelah, hati yang kusut, dan pikiran yang penuh beban. Ketika seseorang membiasakan dirinya membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya sebentar, ia sedang membiarkan cahaya Allah masuk ke dalam hidupnya secara perlahan namun pasti. Al-Quran bekerja dengan cara yang sangat lembut. Ia tidak selalu langsung mengubah keadaan, tetapi ia mengubah cara pandang. Orang yang dekat dengan Al-Quran biasanya lebih tenang menghadapi masalah, bukan karena masalahnya lebih sedikit, tetapi karena hatinya lebih kuat. Ayat-ayat yang dibaca mungkin tidak langsung dipahami sepenuhnya, namun getarannya menetap di dalam jiwa. Ia menjadi penenang saat gelisah, pengingat saat lalai, dan pelipur saat merasa sendiri. Rezeki seringkali terhambat bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena hati yang sempit. Al-Quran melapangkan hati itu. Ia membersihkan pikiran dari prasangka buruk kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa setiap penundaan memiliki hikmah, dan setiap kehilangan menyimpan pelajaran. Ketika hati lapang, rezeki lebih mudah masuk. Bukan hanya rezeki materi, tetapi rezeki berupa ide, kemudahan, dan pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Sayangnya, banyak yang meninggalkan Al-Quran karena merasa sibuk, merasa belum pantas, atau merasa tidak mengerti artinya. Padahal, Al-Quran tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kehadiran, duduk sejenak, membuka lembarannya, dan membaca dengan niat mendekat. Dari situlah keberkahan hidup mulai dirajut kembali. Nomor 6. Menjaga salat malam dalam kesunyian. Salat malam adalah ibadah yang sangat jujur. Tidak ada yang melihat,
tidak ada yang memuji. Hanya ada hamba dan Allah dalam sunyi. Saat dunia terlelap, dan semua topeng dilepaskan, salat malam menjadi ruang aman bagi jiwa yang lelah. Di sanalah seseorang bisa menangis tanpa harus menjelaskan alasannya. Di sanalah doa-doa yang selama ini tertahan bisa mengalir tanpa ragu. Banyak orang mengira salat malam hanya untuk orang-orang saleh, orang-orang yang hidupnya sudah rapi. Padahal, salat malam justru sangat dibutuhkan oleh mereka yang hidupnya berantakan, yang hatinya penuh luka, dan yang merasa jauh dari Allah. Bangun di sepertiga malam bukan soal kuat atau tidak, tetapi soal rindu. Rindu untuk didengar, rindu untuk dipeluk oleh rahmat Allah. Salat malam melatih keikhlasan yang dalam. Ia mengajarkan bahwa tidak semua kebaikan harus terlihat. Dari keikhlasan inilah rezeki mengalir dengan cara yang halus. Banyak orang yang menjaga salat malam merasakan hidupnya dipermudah. Masalah terasa lebih ringan. Jalan keluar muncul tanpa diduga. Hati menjadi lebih sabar dalam menunggu. Ketika salat malam ditinggalkan, seringkali yang hilang bukan sekadar ibadah, tetapi kedekatan. Hati menjadi kering, doa terasa hampa. Padahal, beberapa rakaat di tengah malam bisa menjadi sebab turunnya ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Nomor 7. Bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syukur bukan hanya ucapan, tetapi sikap hidup. Banyak orang mengucap syukur saat senang, namun lupa bersyukur saat diuji. Padahal, syukur sejati justru diuji dalam keadaan sulit. Bersyukur dengan hati berarti menerima takdir tanpa prasangka buruk kepada Allah. Bersyukur dengan lisan berarti menjaga ucapan agar tidak dipenuhi keluhan. Bersyukur dengan perbuatan berarti menggunakan nikmat yang ada untuk kebaikan. Orang yang bersyukur biasanya memiliki hidup yang lebih tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tidak terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia fokus pada apa yang ada di tangannya, bukan pada apa yang tidak ia miliki. Dari sikap inilah rezeki bertambah, karena Allah menambah nikmat kepada hamba yang mampu menjaganya. Kurangnya syukur sering membuat rezeki terasa sempit, meski secara angka cukup. Hati selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal. Syukur membebaskan hati dari penjara itu. Ia mengajarkan cukup, dan cukup adalah kekayaan yang sering diabaikan. Nomor 8. Menjaga niat dan kejujuran dalam setiap usaha. Niat adalah arah, dan kejujuran adalah fondasi. Banyak orang bekerja keras, tetapi rezekinya terasa berat karena niatnya bercampur dan jalannya tidak jujur. Menjaga niat agar tetap lurus kepada Allah adalah ibadah yang sangat sunyi namun berat. Ia menuntut kejujuran pada diri sendiri. Untuk siapa kita bekerja? Untuk apa kita mengejar dunia? Kejujuran mungkin tidak selalu langsung mendatangkan keuntungan, tetapi ia mendatangkan keberkahan. Orang yang jujur biasanya lebih dipercaya, lebih tenang, dan lebih ringan langkahnya. Rezeki yang datang dari jalan jujur mungkin tidak selalu besar, tetapi ia membawa ketenteraman. Tidak ada rasa takut, tidak ada was-was. Saat niat mulai bergeser dan kejujuran mulai ditinggalkan, hidup perlahan kehilangan arah. Harta mungkin bertambah, tetapi hati semakin kosong. Padahal, rezeki sejati adalah ketika apa yang kita miliki tidak menjauhkan kita dari Allah, melainkan mendekatkan. 8 hal ini bukan sekadar amalan, tetapi jalan pulang. Jalan untuk mengembalikan ketenangan yang hilang, keberkahan yang terasa menjauh, dan hubungan yang sempat renggang dengan Allah. Tidak perlu sempurna, tidak perlu sekaligus. Cukup satu langkah kecil yang dijaga dengan cinta. Karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa tulus kita berjalan kembali kepadanya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan yang panjang ini bermuara pada satu kebenaran yang sering luput kita sadari, bahwa hidup bukan sekadar tentang seberapa keras kita berusaha, seberapa tinggi kita bermimpi, atau seberapa jauh kita berlari mengejar dunia. Hidup adalah tentang hubungan, tentang seberapa dekat hati ini dengan Allah, tentang seberapa jujur kita menempatkan diri sebagai hamba, bukan sebagai pengendali segalanya. Banyak orang kelelahan bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu lama berjalan tanpa bersandar. Terlalu lama berharap pada kemampuan diri, lupa bahwa ada zat yang maha mengatur setiap tarikan napas dan setiap denyut takdir. Ibadah-ibadah yang dibahas sebelumnya sesungguhnya bukanlah beban tambahan dalam hidup. Ia bukan daftar tugas yang harus dipenuhi dengan rasa terpaksa. Ia adalah jalan pulang,
Jalan untuk mengembalikan keseimbangan jiwa yang timpang karena terlalu lama fokus pada dunia. Salat subuh yang dijaga, istighfar yang dihidupkan, duha yang diluangkan, sedekah yang dibiasakan, Al-Quran yang dibaca, salat malam yang dirindukan, syukur yang dirawat, serta niat dan kejujuran yang dijaga, semuanya adalah cara Allah merawat hambanya dari dalam, bukan sekadar dari luar. Rezeki yang mengalir deras sering disalahartikan sebagai angka yang bertambah, harta yang menumpuk, atau jabatan yang naik. Padahal, rezeki yang paling kita butuhkan seringkali adalah ketenangan. Ketenangan saat bangun pagi, ketenangan saat menjalani pekerjaan, ketenangan saat menghadapi ujian, ketenangan saat menerima takdir yang tidak sesuai rencana. Dan ketenangan itu tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam hati yang dekat dengan Allah. Ibadah-ibadah ini bekerja di wilayah itu, wilayah batin yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan kualitas hidup. Ketika subuh dijaga, hidup memiliki fondasi yang kuat. Ketika istighfar dibiasakan, hati menjadi lembut. Ketika duha diluangkan, kegelisahan dunia mereda. Ketika sedekah dirawat, rasa takut kekurangan perlahan hilang. Ketika Al-Quran didekatkan, pikiran menjadi jernih. Ketika salat malam dijaga, jiwa menemukan tempat bernaung. Ketika syukur hidup, hati tidak mudah iri. Ketika niat dan kejujuran dijaga, langkah menjadi ringan. Semua ini saling terhubung, saling menguatkan, dan saling menumbuhkan. Kesalahan terbesar manusia adalah menunggu segalanya rapi baru mau kembali. Menunggu hati bersih baru mau beribadah. Menunggu hidup tenang baru mau mendekat kepada Allah. Padahal, ibadah itulah yang membersihkan hati. Ibadah itulah yang menenangkan hidup. Ibadah itulah yang menuntun kita perlahan keluar dari gelap menuju terang. Tidak ada hamba yang datang kepada Allah dalam keadaan sempurna. Semua datang dengan luka, dengan dosa, dengan kekurangan. Dan Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan niat kembali. Mungkin hari ini hidupmu belum berubah. Mungkin masalah masih sama. Mungkin doa masih terasa menggantung. Tapi jangan remehkan langkah kecil yang kamu jaga dengan konsisten. Allah mencintai amal yang terus dijaga, meski terlihat sederhana. Perubahan besar sering lahir dari kebiasaan kecil yang dirawat dengan sabar. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Jangan ukur kedekatanmu dengan Allah dari seberapa cepat hidupmu membaik. Ukurlah dari seberapa tenang hatimu saat menerima proses. Jika selama ini kamu merasa jauh, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Itu justru tanda bahwa hatimu sedang dipanggil. Dipanggil untuk berhenti sejenak. Dipanggil untuk mengingat kembali siapa yang selama ini memberi napas, rezeki, dan kesempatan. Dipanggil untuk pulang, tanpa perlu membawa apapun selain kejujuran dan harapan. Allah tidak menuntut kesempurnaan. Allah hanya ingin kehadiranmu. Ingatlah, tidak semua rezeki berbentuk harta. Ada rezeki berupa kesehatan. Ada rezeki berupa keluarga yang mendukung. Ada rezeki berupa dijauhkannya dari musibah. Ada rezeki berupa hati yang mampu bersabar. Ada rezeki berupa air mata yang jatuh di tempat yang benar. Jika hari ini kamu masih bisa menundukkan kepala dalam doa, masih bisa merasa bersalah saat lalai, masih bisa rindu untuk berubah, itu adalah rezeki yang sangat besar. Jangan menunggu esok untuk memulai. Jangan menunggu hidup terasa ringan. Mulailah dari apa yang mampu kamu jaga hari ini. Satu ibadah kecil, satu kebiasaan baik, satu niat yang diluruskan. Allah melihat usaha, bukan hasil instan. Allah menilai kejujuran, bukan pencitraan. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata hambanya. Semoga setiap pembahasan ini bukan sekadar didengar, tetapi dirasakan. Bukan hanya menggerakkan pikiran, tetapi menggetarkan hati. Jika hatimu terasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini, melainkan karena Allah sedang berbicara kepadamu melalui jalan yang sederhana. Pegang rasa itu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Sebagai penutup untuk channel YouTube ini, kami ingin mengajakmu untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pejalan. Pejalan yang perlahan, namun istiqomah. Pejalan yang jatuh bangun, namun tidak berhenti. Jika konten-konten di channel ini menemanimu di saat lelah, sunyi, dan penuh tanya, semoga ia menjadi wasilah kebaikan, bukan sekadar hiburan sesaat. Terima kasih telah meluangkan waktu, hati, dan perhatianmu. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini kepada siapapun yang mungkin sedang membutuhkan pengingat lembut. Tetaplah bersama kami di channel ini, bukan karena kami,
Tetapi karena perjalanan menuju Allah memang lebih indah jika ditemani saling menguatkan. Semoga Allah menjaga langkah kita semua, melapangkan rezeki lahir dan batin, menguatkan iman di tengah ujian, dan mengumpulkan kita kelak dalam rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.